memberikan obatnya untuk digunakan gitu. Jadi harus tahu apa aja sih yang mesti dilakukan gitu ketika pemberian obat. Oke. Nah, mengenai penggolongan obat, kita nanti akan melihat beberapa golongan obat berdasarkan beberapa hal ini ya. Nanti kita mau lihat berdasarkan tujuan pemberiannya, cara penggunaannya, rute pemberian, bentuk sediaan, asal bahan baku, dan berdasarkan undang, obat-obat itu juga digolongkan menjadi beberapa golongan. Nah, ini yang pertama. Ini ada beberapa penggolongan obat berdasarkan tujuan pemberiannya. Karena sebenarnya tujuan pemberian obat tuh bukan cuman sembuh aja, enggak. Karena kadang orang sehat pun dia minum obat juga, ya, atau menggunakan obat lah. Karena nggak semua obat diminum ya, ada yang disuntik juga dan sebagainya. Nah, berdasarkan tujuan pemberiannya ini golongan yang pertama itu adalah golongan obat yang digunakan untuk mengatasi penyebab penyakitnya. Mungkin teman-teman kemarin udah belajar sedikit ya tentang antibiotik kan, kemarin kita udah singgung sedikit. Itu adalah contoh obat yang ketika diberikan fungsinya untuk mengatasi penyebab penyakit. Karena dengan pemberian antibiotik atau antivirus atau misalnya anti jamur, itu kita bisa benar-benar membunuh kuman penyebabnya. Gitu. Tapi ternyata nggak semua obat seperti itu. Kita lihat lagi contoh bawahnya ada golongan obat yang lain, fungsinya untuk mencegah penyakit. Atau kalau bahasa ilmiah atau kedokterannya preventif. Jadi obat-obatan yang digunakan untuk mencegah kejadian penyakit. Yang paling gampang kalau sekarang contohnya vaksin ya. Belakangan ini kan kita gencar melakukan vaksinasi COVID-19 gitu. Cuma sebenarnya vaksin-vaksin lain juga udah banyak, dan kalau angkatannya teman-teman pasti ketika mulai dari lahir sampai kira-kira 6 tahun itu banyak vaksin yang diberikan gitu. Programnya sudah lebih jelas daripada mungkin ketika saya kecil gitu, sudah ada vaksinnya tapi belum sebanyak ketika teman-teman lahir dulu gitu. Itu vaksin. Terus ternyata ada juga antibiotik yang fungsinya untuk mencegah penyakit. Ini biasanya diberikan ketika pasien mau operasi. Pasiennya sebenarnya nggak kenapa-napa, dia perlu operasi karena operasi itu kan membuka jaringan tubuh ya, apapun, entah itu saluran cerna, tergantung operasinya ya. Nah itu tuh ada resiko terkena kuman yang berasal dari luar tubuh. Makanya pasiennya diberikan yang namanya antibiotik profilaksis, fungsinya untuk mencegah supaya ya tidak terkena infeksi yang beresiko itu tadi. Gitu. Golongan yang ketiga ada yang namanya obat-obat simptomatik. Itu gunanya hanya untuk mengatasi gejala penyakit. Jadi cuman buat ngurangin gejalanya aja, tapi tidak mengatasi penyebabnya. Jadi kalau misalnya teman-teman infeksi, terus ngerasa infeksi batuk pilek aja ya, infeksi saluran nafas gitu. Kan gejalanya demam, batuk, sama pilek misalnya. Untuk misalnya kita tahu bahwa ini infeksinya karena bakteri nih, kita kasih antibiotik. Terus tapi kan ada gejala demam, batuk pilek. Dengan antibiotik, perbaikan kondisi pasiennya tuh nggak akan dalam berapa jam gitu langsung baik, enggak. Dia butuh paling nggak 2-3 hari sampai berasa mulai enakan. Nah, terus hari pertama gimana? Padahal hari pertama tuh hari yang paling nggak enak ya kalau orang batuk pilek kadang-kadang. Makanya kita kasih obat simptomatiknya, misalnya dikasih paracetamol biar nggak demam, dikasih OBH misalnya untuk obat batuknya, untuk kalau OBH tuh pengencer dahak gitu ya, biar dahaknya gampang keluar misalnya. Terus obat flu-nya dikasih obat flu mungkin yang mengandung pseudoephedrine untuk istilahnya seperti dekongestan ya, jadi untuk melegakan
apa namanya, itu sih sebenarnya vasokonstriksi pembuluh darah yang ada di sekitar saluran nafas gitu. Jadi untuk melegakan hidung yang tersumbat. Gitu. Nah itu obat-obat yang dikasih untuk simptomatik, jadi hanya untuk mengatasi gejalanya. Gitu. Jadi dia nggak menyembuhkan sebenarnya. Oke, terus golongan yang keempat ada obat-obatan diberikan untuk mengganti fungsi zat yang kurang. Ini contohnya kalau kita pakai vitamin. Sebenarnya kan kita bisa dapat vitamin dari makanan. Vitamin itu tidak wajib untuk dikonsumsi ya. Suplemen atau vitamin itu enggak. Karena sebenarnya dalam kondisi normal kita bisa dapat itu dari makanan. Kecuali emang makanan kita kurang mengandung vitamin-vitamin tertentu. Makanya teman-teman kan dianjurkan makan sayur lah, makan buah, itu salah satunya untuk memenuhi kebutuhan vitamin. Atau tapi bisa juga mengganti fungsi zat yang kurang ini, misalnya contohnya kalau kita menggunakan hormon. Ya, ada istilahnya hormon replacement therapy. Jadi terapi yang dilakukan untuk mengganti fungsi hormon. Nah, ini kondisi apa? Kondisinya kadang-kadang mungkin nggak sehari-hari kita temui ya kalau yang hormon ini gitu. Misalnya mungkin ada anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, ketika dicek ternyata memang growth hormonnya kurang. Growth hormon tuh hormon pertumbuhan. Itu kurang. Jadi ya udah terapinya dengan ditambahkan kita ngasih growth hormon gitu selama beberapa waktu. Gitu. Bisa seperti itu. Lalu yang terakhir ada penyakit yang kita belum punya obat untuk mengatasi penyebabnya atau untuk menghilangkan gejala gitu juga. Menghilangkan gejala bisa sih, cuman sebenarnya penyakitnya tuh terus terjadi gitu. Itu istilahnya yang namanya progresif. Jadi penyakitnya tetap berjalan. Kita tidak bisa mengatasi penyebabnya walaupun kita mungkin tahu, mungkin enggak gitu. Karena ada banyak penyakit yang kita sebenarnya belum tahu penyebabnya. Kita cuma tahu gejalanya kayak gitu, tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan kayak gitu tuh hanya baru hipotesis-hipotesis gitu. Jadi belum benar-benar yakin bahwa memang itu adalah penyebabnya. Ini contohnya adalah penyakit Parkinson ya. Teman-teman pernah dengar. Biasanya orangnya tremor ke anggota geraknya. Biasanya yang kelihatan banget tangan sih. Terus gerakannya kaku. Jadi kalau kita jalan kan ya udah jalan gitu ya biasa ya. Ini tuh orangnya seperti kaku gitu, dia bisa jalan, cuman gerakannya tidak luas dan cenderung gerakan halusnya tuh kita kan punya gerakan motorik halus dan gerakan motorik kasar ya. Jadi gerakan motorik halusnya yang terganggu gitu. Ya jadi nggak bisa smooth gitu gerakannya. Nah kita tahu ada neurotransmitter yang berperan di situ di Parkinson itu. Makanya kita bisa ngasih obat untuk menormalkan si neurotransmitternya itu tadi. Tapi itu nggak mengobati, bisa sedikit menghilangkan gejalanya, tapi tidak mengobati. Jadi penyakitnya sebenarnya berjalan terus, progresif kalau Parkinson. Gitu. Jadi ya kita cuman berusaha untuk memperlambat perjalanan penyakitnya aja. Nah, ini hanya contoh ya. Jadi ada kemungkinan ada hal-hal yang belum saya cantumkan di sini terkait dengan contoh-contoh tujuan pemberian obat. Nah, semua pemberian obat itu kita ngasih obat tuh nggak boleh sembarangan kan. Jadi harus berdasarkan istilahnya kita kalau di kesehatan evidence-based medicine. Jadi kalau ada bukti bahwa obatnya itu bermanfaat, atau kalau toh terjadi efek samping itu relatif tidak berat, maka itu kita bisa pakai obat itu. Gitu. Nah, yang perlu diingat bahwa tidak ada obat yang sama sekali bebas dari efek samping. Itu yang perlu diingat. Suplemen atau vitamin yang
istilahnya aman pun, itu tetap ada efek sampingnya. Makanya kita prinsipnya sebenarnya sesedikit mungkin pakai obat gitu. Jadi kalau nggak perlu ya nggak usah pakai obat. Nah, ini penggolongan obat yang kedua, yaitu ada yang sistemik dan ada yang lokal. Kalau yang sistemik tuh ya yang masuk sampai ke seluruh tubuh ya, sampai ke sirkulasi pembuluh darah seluruh tubuh. Bisa melalui obat minum per oral, bisa yang injeksi, atau per rektal, supositori ya, jadi lewat rektum. Itu kan juga masuk ke sistemik. Terus ada juga obat-obatan yang lokal. Jadi penggunaannya hanya dia hanya berguna gitu, berfungsi di tempat pemberiannya itu. Ya ini contohnya topikal misalnya di kulit, terus kalau intraokular tuh di mata ya, ditetes langsung ke mata, misalnya obat-obat tetes mata, atau ada yang inhalasi, kemarin kita udah ngomongin sedikit, obat asma ya, itu kita istilahnya diuap, itu diinhalasi, itu masuk langsung ke paru-paru. Ada juga cara-cara pemberian lain yang termasuk lokal gitu. Nah, yang lokal ini diharapkan efek obatnya hanya bekerja setempat. Jadi pengennya sih nggak kemana-mana gitu efeknya. Cuman pada kenyataannya, sebenarnya semua obat yang sudah entah itu kita tempelin, entah itu kita pakai gitu ke dalam badan kita tuh, walaupun kita pengennya dia lokal, cuman kan pembuluh darah tuh ada di seluruh bagian badan ya. Dan kalau obatnya sudah sampai ke pembuluh darah, walaupun yang kecil-kecil, sedikit banyak dia pasti terserap. Gitu. Jadi walaupun kita sudah berusaha makainya lokal, tapi ada sebagian kecil yang mungkin terserap dan masuk ke dalam yang namanya peredaran darah sistemik. Jadi nggak bisa dicegah, dia sebenarnya masuk juga ke seluruh tubuh. Tapi mungkin jumlahnya kecil. Tidak seperti kalau kita pakai obat-obatan sistemik. Itu. Nah, cuman ada juga obat yang sebenarnya kita minum, tapi dia sebenarnya kerjanya lokal. Dia nggak banyak juga yang terserap ternyata. Ini contohnya. Ini obat-obat saluran cerna ya. Kemarin kita udah bahas sedikit, ada antacid. Itu untuk untuk menetralisir asam lambung. Terus ada arang aktif sama atapulgite nih untuk anti diare. Itu dia nggak terserap ke sistemik, kalau terserap hanya sedikit sekali. Jadi benar-benar kerjanya hanya di saluran cerna. Ya. Itu yang kita sebut sebagai obat yang kerjanya lokal. Nah, berdasarkan rute pemberiannya, ini juga mirip sama yang tadi ya. Kalau yang tadi ada lokal sistemik, kalau ini ada yang ini lebih rinci sedikit. Jadi ada yang melalui saluran cerna, itu pun masih dibagi-bagi. Ada yang lewat per oral, ada yang gampangnya kalau ngafalin kan per oral sama per rektal dulu ya. Jadi dari atas sama dari bawah. Terus ada lagi kalau yang per oral tuh nggak langsung ditelen tapi ditaruh di bawah lidah. Istilahnya sublingual. Oke. Sublingual ini ditaruh di bawah lidah. Jadi dia langsung menyerap sebenarnya lewat pembuluh darah yang ada di bawah lidah. Langsung ke vena cava yang nyambung ke jantung. Ya, jantung sebelah kanan gitu. Jadi sebenarnya yang sublingual ini efek kerjanya bisa dirasakan lebih cepat daripada kalau kita telan langsung masuk ke lambung. Karena kalau yang ke lambung itu dia butuh proses masuk ke usus, diserap di usus dan sebagainya. Tapi kalau yang sublingual dia langsung masuk ke pembuluh darah justru. Terus ada juga yang lewat nasogastric tube ini sebenarnya mungkin teman-teman udah pernah lihat ya. Kalau mungkin ada saudara yang dirawat di rumah sakit, itu ada yang pakai selang masuknya dari hidung, tapi langsung masuk ke lambung. Itu namanya nasogastric tube atau kita nyebutnya sonde. Kalau itu sebenarnya sama kayak per oral sih, karena dia langsung masuk ke lambung. Ya. Terus ini ada rute pemberian topikal tadi ya lewat permukaan kulit. Ini contoh-contohnya. Terus ini berbagai cara pemberian obat juga, ada injeksi. Injeksi pun macam-macam.
Jadi ada yang intravena, langsung masuk ke vena, ada yang intramuskular, masuknya ke otot. Kalau teman-teman udah vaksin COVID itu suntiknya intramuskular. Terus ada yang subkutan, ini kalau kita kasih insulin, itu biasanya cara pemberiannya subkutan. Terus ada intrakutan, ini biasanya kalau kita cek alergi antibiotik ya, teman-teman pernah dirawat di rumah sakit atau ada keluarga di rumah sakit, biasanya kalau mau dikasih antibiotik, kita tes alergi dulu, itu intrakutan biasanya. Terus ada intratekal. Intratekal nih, jadi ada ruang di sumsum tulang belakang, itu beberapa obat diberikan lewat situ. Gitu. Tapi sangat jarang sih, karena pengerjaannya sangat sulit ya. Dokter umum aja nggak bisa ngerjain, biasanya dokter-dokter spesialis. Terus ini ada cara-cara pemberian lain, ada intranasal, ada inhalasi, ada intraokular, ada intraaural, dia dimasukkan ke obat tetes telinga ya. Ini lumayan banyak juga nih. Terus ada yang masuk ke saluran kemih, kalau saluran kemih peruretral nih biasanya, tapi pada laki ya, tapi juga jarang banget. Ada yang per vaginam, ini kalau pada perempuan. Biasanya untuk anti parasit, apa namanya, infeksi, kok saya lupa, penyakit, iya, jadi infeksinya itu terjadi di saluran kelamin gitu. Kadang-kadang ada infeksi parasit atau biasanya sih parasit sih ya kalau yang per vaginam ini. Ada obat yang memang dibuat untuk dipakai di situ untuk supaya efeknya lokal aja, karena kan infeksinya ada di situ gitu. Jadi kita nggak perlu minum obat oral. Nah, kalau berdasarkan bentuk sediaan obatnya nih, kita bisa bagi jadi 4 ya. Ada yang gas, itu biasanya untuk kalau kita anestesi. Nanti kalau sudah praktek mungkin akan ada masanya teman-teman masuk ke ruang operasi. Itu ada gas yang memang digunakan untuk maintenance anestesi. Ya, jadi maintenance supaya pasiennya nggak sadar gitu ya. Itu namanya gas anestesi. Terus ada bentuk sediaan obat-obatan yang cair. Ini contohnya yang paling gampang sirup sih, tapi nggak cuma sirup ya, ada sirup tuh kalau nggak salah nama ininya elixir. Terus ada obat-obatan yang bentuknya suspensi nih, yang warnanya seperti putih susu. Antacid tuh kalau yang sirup juga suspensi bentuknya. Atau saya lupa tuh yang itu namanya apa ya. Ada Fometa. Fometa tuh isinya domperidon. Kemarin kita udah bahas ya, domperidon. Iya, domperidon tuh juga warnanya kalau nggak salah putih. Saya lupa ada satu lagi. Itu juga warnanya putih. Oh, sukralfat. Kemarin kita nggak bahas sih. Sukralfat itu juga obat lambung ya. Dia fungsinya untuk melapisin dinding lambung kalau biasanya orangnya gastritis. Gastritis itu seperti mah gitu. Itu suspensi juga bentuknya, jadi kayak putih susu. Terus ada macam-macam lagi, ada yang emulsi, ada yang infus. Kalau infus udah tahu ya, ada Losio. Losio ini lotion sebenarnya. Jadi yang dipakai di kulit aja. Gitu ya, ada obat-obatan kulit yang bentuknya memang seperti lotion gitu. Cuma dia sebenarnya obat. Terus ada obat yang bentuknya sediaan semi padat. Semi padat ini jadi seperti tablet, tapi dia mudah terurai, mudah meleleh gitu, mudah cair gitu ya. Obat-obatan biasanya ini untuk obat-obatan yang dikasih lokal gitu. Jadi kayak supositori yang masuk lewat rektal atau tablet ovula. Tablet ovula ini yang dimasukkan lewat pervaginam. Tapi kayak salep dan krim itu juga masuknya semi padat karena kan dia sebenarnya nggak cair kayak sirup atau air gitu kan. Tapi juga nggak keras kayak tablet gitu ya yang salep dan krim ini. Jadi dia kalau dibolak-balik kan sebenarnya nggak tumpah, nggak serta-merta langsung tumpah gitu. Ya itu kita nyebutnya sebagai semi padat. Terus ada lagi ya yang padat ya.
Ya, kalau ini contohnya yang tablet, kapsul, pil. Puyer itu termasuknya padat karena dia sebenarnya kayak butiran-butiran kecil gitu yang ya sebenarnya kalau dia dipadatkan dia jadi seperti tablet sih. Ya. Terus ada juga yang bentuknya patch, ini kayak plester. Ya, patch transdermal. Nah, kalau berdasarkan bahan bakunya, obat bisa dibedakan jadi dua, ada yang sintetik dan ada yang obat-obatan alami. Kalau yang sintetik, sebagian besar obat justru ya sintetik. Dan biasanya kalau nggak dalam bentuk produksi, dia ya bentuknya zat tunggal aja, satu zat tunggal. Nah, salah satu keuntungan kita pakai yang sintetik ini karena isinya hanya satu zat, kita bisa prediksi sih efek terapinya seperti apa dan efek sampingnya seperti apa. Gitu, karena kita tahu tuh isinya cuma satu itu doang. Nah, yang satu lagi itu adalah obat alami. Obat alami ini jadi dari bahan alam gitu ya, bukan dari bahan kimia. Ini contohnya ada obat herbal, terus ada obat tradisional. Nanti kalau nggak salah saya lupa topik yang kapan itu, teman-teman kalau nggak salah akan belajar sedikit tentang obat herbal. Apa bedanya obat herbal dengan obat tradisional? Karena belum tentu semua obat herbal itu adalah obat tradisional ya kalau saat ini. Nah, obat herbal dan obat tradisional ini mengandung beberapa zat dalam satu sediaan. Nah, itu yang kadang-kadang menyebabkan kita sulit memprediksi efek sampingnya. Ini sebenarnya efek samping dari zat yang mana, gitu. Karena isinya di satu tablet atau satu kapsul itu isinya bisa beberapa zat. Dan kita kadang-kadang seringkali nggak tahu sih sebenarnya ini yang punya efek sebenarnya zat yang mana. Itu kadang kita belum bisa tahu. Ya. Nah, kalau tadi kita udah bicarain macam-macam berdasarkan apa gitu, yang sekarang berdasarkan regulasi obat. Ini penting nih ya buat teman-teman tahu, karena mungkin nanti akan ada yang tanya gitu, kalau mungkin tetangganya gitu tahu teman-teman bekerja jadi perawat gitu, mungkin akan ditanyakan. Jadi di Indonesia obat itu digolongkan jadi 5 ya berdasarkan regulasinya. Yang pertama itu obat G atau obat keras. Kenapa ada muncul G gitu ya? Saya juga nggak tahu sih, ini kayaknya bahasa Belanda dulunya. Cuman kalau di bahasa Indonesia kan menjadi obat keras. Itu obat yang harus menggunakan resep untuk beli. Ya, jadi nggak bisa dibeli bebas gitu aja. Tandanya apa? Tandanya biasanya warna merah dengan tulisan K di dalam. Jadi kalau kita tahu, oh obatnya ternyata ada tanda ininya gitu, searching di internet, oh ternyata ini obat keras, jadi harus pakai resep. Yang kedua ada obat bebas. Kalau ini bisa dijual di mana aja, ya. Jadi di warung juga bisa, di minimarket gitu ya, atau di apotek juga bisa. Tandanya yang mana? Tandanya yang hijau, ya, hijau muda. Ini biasanya obat-obatan, yaitu coba aja jalan ke mana, kayak minimarket gitu, lihat ada obat apa aja, itu biasanya dijual di situ semuanya obat yang bertanda hijau. Terus ada lagi obat bebas terbatas. Kalau ini sebenarnya bisa dibeli tanpa resep, tapi hanya dijual di apotek. Karena kalau di apotek kan ada apotekernya ya, yang dia mengawasi penjualan obat gitu. Jadi dia bisa tanya dulu, yang dirasain apa, kenapa mau beli obat ini, itu bisa bisa ditanyakan dulu gitu. Jadi si apotekernya bisa memutuskan ini benar atau enggak pasiennya beli obat yang ini. Tuh. Nah, kalau itu tandanya biru. Ya. Terus ada yang terakhir, itu ada yang namanya obat O. Itu sebenarnya adalah obat golongan opiat atau opioid.
waktu di pertemuan pertama dengan saya, kita udah ngomongin sedikit tentang opioid ya. Ini bisa menyebabkan adiksi. Obat ini udah pasti kalau beli harus pakai resep. Karena dia bisa menyebabkan adiksi, jadi aturan yang diberlakukan untuk apotik yang menjual itu juga sedikit beda dengan kalau dia jual obat keras. Apakah ini bisa diresepkan semua dokter? Bisa. Karena sebenarnya ada obat-obat golongan opioid yang jadi udah turunan gitu. Jadi sebenarnya aman dipakai asal sesuai dengan petunjuk dokter gitu, sesuai dengan resep dokter. Nah, apa bedanya nih aturannya kalau antara si apoteknya jual obat keras dengan obat opioid? Sebenarnya aturan di administratifnya. Jadi hal yang mesti dilaporkan lebih banyak, hal yang mesti diisi, formulir yang mereka harus isi lebih banyak. Bukan di pasien atau di dokter yang enggak, tapi di apoteknya. Gitu. Nah, makanya seringkali apotek tuh agak malas untuk menjual obat si golongan opiat ini, kecuali memang apotek-apotek besar atau di rumah sakit. Gitu. Ini seperti contohnya ya, yang kodein ini tuh tabletnya kecil gitu. Biasanya dokter-dokter suka, kalau dulu ya, suka pakai itu untuk obat batuk. Kalau batuknya batuk kering dan susah untuk ditahan gitu, jadi dia batuk terus gitu, kan terganggu pasiennya. Nah, kita kadang-kadang mau meresepkan kodein, entah itu dalam racikan, dalam kapsul, atau ya udah kodein itu aja, 1 tablet gitu diminum. Harganya murah sekali, kodein ini mungkin 1 tablet cuma beberapa ratus rupiah sampai 1.000, tapi apotek nggak mau jual karena yang form yang harus diisi banyak sekali mereka bilang. Itu jadi bukan perkara harga, tapi sebenarnya karena masalah regulasinya. Oke. Nah, ini yang mungkin teman-teman juga sering dengar ya, ada yang namanya obat generik, sama ada yang namanya obat paten. Ini suka salah nih. Jadi yang pertama dulu ya, kita bahas obat generik dulu. Pengertiannya adalah obat dengan nama resmi sesuai dengan zat berkhasiat yang dikandungnya. Ya. Namanya, nama zatnya itu sudah ada di Farmakopeia Indonesia, jadi ya sesuai dengan zat berkhasiatnya. Nah, dibagi 2 obat generik itu. Ada yang namanya obat generik berlogo dan ada yang namanya obat generik bermerek atau bernama dagang. Kalau obat generik berlogo itu yang benar-benar namanya tuh sesuai dengan zat yang terkandung di dalamnya itu tadi. Contohnya misalnya kita ada antibiotik amoksisilin ya, dia kan mengandung amoksisilin. Itu namanya berarti ya dia obat generik berlogo. Karena nggak ada nama dagangnya. Yang namanya ya sesuai dengan nama yang zatnya. Tapi ada juga obat yang namanya amoksan, itu isinya amoksisilin juga. Amoksan itu yang kita sebut sebagai obat generik bermerek atau obat generik dengan nama dagang. Jadi yang amoksan itu bukan obat patennya, bukan. Lalu apa bedanya dengan obat paten? Orang kan suka bilang, saya mau obat paten aja, terus dikasihlah obat bermerek. Belum tentu obat bermereknya itu obat paten. Obat paten itu cuma ada 1 untuk setiap jenis obat, yaitu obat yang masih punya hak paten. Bisa dibaca di sini ya, hak paten itu apa. Sama nih sebenarnya seperti paten lagu, paten apa ya, hal-hal seni itu sama seperti ini. Tapi bedanya kalau hak paten lagu atau hal-hal yang berbau dengan kesenian itu kalau nggak salah hanya 50 tahun. Iya, sampai dengan 50 tahun ya, bukan hanya. Sampai dengan 50 tahun. Tapi kalau hak paten obat cuma 20 tahun. Saya nggak tahu apakah sekarang berkurang jadi 14 tahun atau enggak. Kalau saya nggak salah tuh sempat jadi 14 tahun. Lebih cepat ya, lebih pendek waktunya. Kenapa? Karena ketika hak patennya itu habis, semua orang boleh meniru obat paten itu tadi.
Jadi contohnya ada obat darah tinggi yang namanya amlodipin. Itu obat patennya, jadi obat yang pertama kali keluar itu mereknya Norvas. Ya. Dia keluar di tahun 80-an akhir sampai ya 80-an akhir atau 90-an awal gitu ya. Saat ini si Norvasnya masih ada. Jadi hanya Norvas itu yang kita sebut sebagai obat patennya amlodipin. Cuman setelah hak patennya habis, banyaklah bermunculan amlodipin generik. Ada yang namanya benar-benar amlodipin, ada yang namanya jadi Tensifast. Jadi itu obat bermerek lain gitu ya, tapi sama-sama isi amlodipin. Ada yang bermerek dagang lainnya ada juga. Gitu. Cuman salah satunya Tensifast itu yang obat generik bermerek, dan ada amlodipin yang namanya benar-benar amlodipin aja, itu yang obat generik berlogo. Gitu. Tapi yang namanya obat paten ya cuma satu itu, si Norvas itu tadi yang memang dia dulunya punya hak paten. Jadi selama 20 tahun ketika hak patennya belum habis, tidak boleh ada perusahaan lain yang meniru obat itu. Itu aturan dunia seperti itu. Nah, ini tadi perbedaan obat generik berlogo dan obat generik bermerek ya. Jadi kalau yang obat generik berlogo, benar-benar dia hanya namanya sesuai dengan zatnya. Dan biasanya harganya lebih murah. Karena ada aturan tertentu dari pemerintah tentang harga obat generik berlogo. Sementara kalau obat generik bermerek, dia biasanya ya itu ada mereknya, terus mencantumkan perusahaan farmasi yang memproduksi, dan biasanya harganya lebih mahal. Kenapa harganya lebih mahal? Banyak faktor sebenarnya yang berkontribusi gitu ya terhadap harga obat, dan dia tidak dibatasi oleh aturan pemerintah gitu. Jadi dia menghitung untuk produksi ini dia butuh berapa, uangnya berapa gitu, baik itu untuk biaya produksi, untuk transportasi, untuk promosi, itu butuh berapa dia hitung, jadi bisa dijual dengan harga berapa gitu. Nah, ini ada penggolongan obat yang lain berdasarkan penggunaan pada kehamilan. Nah, ini biasanya kita bisa baca, kalau sekarang sih searching di internet gampang ya. Kalau dulu kita biasanya lihat di MIMS, ada buku MIMS. Sekarang MIMS udah ada dalam bentuk internet juga, mims.com. Ini ada 5 kategori. Jadi kategori yang pertama, itu yang benar-benar aman untuk ibu hamil. Jadi benar-benar tidak ada resiko di trimester 1, 2, dan 3. Itu ada contohnya. Yang B ini sebenarnya dia nggak ada bukti resiko pada manusia. Tapi belum terbukti bahwa obat ini benar-benar aman gitu. Jadi bukannya dia nggak aman, tapi sebenarnya karena tidak ada bukti bahwa dia aman di manusia. Tapi juga nggak ada bukti bahwa dia berbahaya. Nah, itu juga ada contohnya. Ada lagi berikutnya yaitu kategori C. Kalau kategori C ini dia pada hewan itu sudah terbukti ada efek sampingnya pada janinnya hewan gitu. Jadi di hewan, ya fetusnya hewan gitu ya. Jadi dijadiin pada hewan dia terbukti berbahaya. Tapi sebenarnya pada manusia belum ada bukti yang jelas. Beda ya dengan kalau yang B tadi, sebenarnya dia nggak ada resiko. Jadi nggak ketika diujikan ke hewan tuh hewannya baik-baik aja. Cuman belum ada buktinya di manusia. Gitu. Sementara kalau yang C ini, dia udah terbukti ada efek nggak baiknya di studi pada janin hewan. Cuman di manusianya belum ada. Tapi kan resikonya jadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang B. Itu ya, yang C ini kalau kita berikan pada ibu hamil. Cuman biasanya kita ketika mau ngasih timbang-timbang. Ini orangnya beneran perlu nggak obatnya? Kalau orangnya beneran perlu, jadi artinya keuntungannya masih lebih besar daripada resikonya,
ya udah kita tetap harus berikan. Karena kan ketika kita mau memberikan obat ke ibu hamil itu kita mesti memikirkan dua individu ya, ada ibunya, ada bayinya. Kita nggak bisa terlalu mementingkan bayinya terus ibunya di nomor 2 kan, nggak bisa. Kadang-kadang ada masanya, ada suatu kondisi yang terpaksa kita memilih ibunya dibandingkan bayinya. Gitu, karena ya ibunya kan juga individu tersendiri ya. Jadi kita tetap harus memperhatikan kedua belah pihak. Nah, kalau kategori D ini udah jelas kalau di manusia pun itu juga bisa memberikan efek yang merugikan. Itu memberikan efek yang serius lah, gitu, efek sampingnya serius. Ya. Tapi kadang-kadang terpaksa kita kasih juga nih obat yang kategori D ke ibu hamil, terpaksa kalau emang nggak ada obat lain yang bisa mengatasi kondisi pasien tersebut. Ya, ini contohnya ada metimazol sama kanamisin, tapi sebenarnya metimazol ini sebenarnya anti tiroid ya. Pada beberapa ibu hamil itu terjadi peningkatan kadar tiroid. Nah, metimazol ini salah satu obatnya. Sebenarnya selain metimazol ada obat lain juga, ada yang namanya propiltiouracil. Nah itu metimazol tuh bisa dipakainya di trimester akhir, sementara kalau PTU atau propiltiouracil dipakainya di trimester awal. Gitu. Jadi sebenarnya kurang tepat juga sih kalau si metimazol dimasukkan kategori D karena tergantung dia penggunaannya di trimester yang mana. Nah yang terakhir ini yang sama sekali nggak boleh dipakai ya, jadi benar-benar kontraindikasi pada kehamilan itu adalah kategori X. Kalau warfarin ini sudah ada obat penggantinya sebenarnya, maksudnya obat pengganti itu yang diberi sebagai pengganti untuk diberikan pada ibu hamil gitu. Warfarin ini antikoagulan. Kalau pada ibu hamil biasanya lebih dipilih yang lain yang lebih aman gitu ya dibandingkan warfarin. Nah kalau talidomid ini yang saya nggak tahu teman-teman udah pernah dengar ceritanya atau belum, tapi ketika saya mungkin sekolah kali ya, sekolah maksudnya masih SMP, SMA gitu, sudah pernah mendengar kisahnya si talidomid ini. Ini sebenarnya kejadiannya di tahun 60-70-an. Obat itu pertama kali digunakan itu untuk hiperemesis gravidarum, jadi untuk antiemetik untuk ibu hamil. Efeknya baik banget, jadi maksudnya bisa menekan muntah-muntah yang hebat pada ibu hamil. Cuman setelah 1-2 tahun obatnya beredar, mulai meningkat kasus fokomelia, atau bahkan ada yang sampai amelia. Nanti coba lihat ya di internet gambarnya fokomelia dan amelia itu seperti apa. Jadi bayinya lahir tanpa anggota gerak. Jadi nggak punya tangan atau nggak punya kaki, atau kalau amelia tuh sama sekali tidak punya keduanya. Punya usut ternyata itu gara-gara ibunya pakai talidomid selama kehamilan. Sejak saat itu ditarik. Talidomid ini nggak bisa beredar lagi. Tapi beberapa tahun belakangan ini, mungkin sekitar 5 tahun ya, sejak sebelum pandemi lah, sudah agak lama juga, talidomid ini ada lagi, muncul lagi, tapi indikasinya bukan untuk hiperemesis gravidarum. Gitu. Jadi barangnya ada lagi, muncul lagi, tapi indikasinya sudah diubah. Gitu. Tapi ya obat ini jadi sangat tidak boleh diberikan atau kontraindikasi pada kehamilan. Karena sebenarnya efeknya untuk indikasi yang lainnya itu saya lupa, tapi efeknya katanya sebenarnya baik si talidomid ini gitu. Nah, sekarang kita sedikit membahas mengenai prinsip pemberian obat ya. Karena sebenarnya walaupun dokter yang meresepkan, tapi nanti teman-teman perawat yang benar-benar ngasih langsung ke pasien. Jadi ada beberapa hal yang harus dicek, ada beberapa hal yang harus dicatat ketika kita mau ngasih obat nih ke pasien. Ini ada 8 benar, kita istilahnya 8 benar atau 8 tepat ya prinsip pemberian obat.
Kita bahas satu-satu. Yang pertama pasiennya dulu. Kita pastiin bahwa pasiennya tuh identitasnya benar. Karena seringkali nama pasien tuh sama. Mungkin teman-teman dengar ya, beberapa hari yang lalu lah di sosmed, ada seorang ibu gitu ya komplain ke laboratorium yang memeriksa COVID. Dia bilang, saya belum periksa, tapi kok saya sudah dikirimi hasil ya, di salah satu lab di Jakarta. Itu ternyata kejadiannya karena nama pasiennya itu sama. Jadi ada 2 pasien yang namanya sama. Itu kita harus hati-hati banget tuh. Ya, kita harus kalau kejadian kemarin tuh harusnya kita bisa mencocokkan dengan nomor identitas KTP ya, nomor identitas kita. Nomor identitasnya si pasiennya. Itu harusnya sampai sedetail itu. Mungkin karena loadnya sangat tinggi, pekerjaannya akhir-akhir ini jadinya terlewat tuh, nggak ngecek NIK-nya. Nah, kalau kita di rumah sakit, itu kita bisa cek dengan tanggal lahirnya. Jadi misalnya ditanya, Bapak A, tanggal lahirnya tanggal berapa, itu ditanya, itu kita cocokkan dengan catatan kita. Kemungkinannya kecil, namanya sama, tanggal lahirnya sama. Tapi kalau sampai kayak gitu, ya kita cek lagi ke nomor rekam mediknya. Tapi kalau misalnya dia, biasanya sih kebanyakan namanya sama, tanggal lahirnya beda. Jadi kita bisa yakin, oh ya ini si Bapak A yang lahirnya 1 Januari 1980. Terus obatnya. Kita mesti cek nama obatnya benar atau enggak, sesuai dengan resep dokternya, karena seringkali ada nama obat yang mirip. Nih, hati-hati sekali, ada nama obat yang mirip. Jadi cek benar-benar. Kalau ada salah nih, misalnya harusnya nama obatnya A, tapi dikasihnya obat AB. Cek lagi yang salah di mana. Itu kesalahan ketika dokternya nulis resep, karena kan antara instruksi, jadi kan kalau dokter visit, dia akan nulis di rekam medik. Habis itu dia baru nulis di resep. Nah, itu bisa, namanya manusia ya, bisa hilaf tuh dia. Nulis yang di resep jangan-jangan juga bisa beda dengan yang ditulis di rekam medik. Tapi sekarang sebenarnya dikurangi dengan pakai rekam medik elektronik, tapi kan belum semua rumah sakit pakai. Kalau dokternya sudah benar nulisnya, kita lihat si apotekernya benar atau enggak ketika ngambil-ngambilin obat dari lemari penyimpanan. Cek lagi ke farmasi, ke instalasi farmasi. Kalau itu udah benar juga, ya berarti kitanya benar atau enggak ketika ngambil-ngambil apa yang diserahkan oleh si apoteker, terus kita ambil berdasarkan mau kita pisah-pisahkan sesuai dengan pasiennya, kita benar apa enggak. Gitu. Ya. Terus setelah itu kalau nama obatnya udah benar, kita cek tanggal kadaluarsanya. Masih belum kadaluarsa atau sudah. Terus baru cek instruksi pemberian obat yang dari dokter yang dituliskan di rekam medik. Syukur-syukur kita bisa tahu alasannya kenapa si pasiennya dapat obat itu. Takutnya pasiennya menanyakan lagi ya, selain dia mungkin sudah diterangkan oleh dokternya. Terus dosis. Ini juga perlu kita cek, karena seringkali ada obat yang ukuran dosisnya, jadi ukuran tabletnya tuh lebih dari 1. Jadi misalnya, kayak tadi amlodipin, ada yang 5 mg, ada yang 10 mg. Cek lagi, takutnya ada yang salah. Terus kalau sudah waktu ini jadwal pemberian obatnya ya, misalnya ada obat-obat tertentu yang harus selalu sama jadwal pemberiannya setiap hari. Ada juga yang penting 2 kali sehari lah, terserah mau jam berapa aja. Misalnya. Terus dikasihnya tuh harusnya sebelum makan atau sudah makan. Ini mempengaruhi absorpsi. Mungkin waktu itu udah dijelaskan ya sama Bu Ari. Ini mempengaruhi absorpsi nih. Jadi kalau bisa kita tahu nih baik disuruhnya sama dokternya, ini obatnya diminum sebelum apa sesudah makan. Terus yang berikutnya kita cek rute. Ya, rute pemberian, apakah misalnya dia diberikan secara peroral, injeksi, atau topikal,
Terus kalau injeksi preparasinya gimana? Apakah harus dicampur dengan Aqua Pro Injection atau dia udah bentuknya cair jadi tinggal buka dan memasukkan ke spuit gitu. Terus cara pemberiannya juga yang tadi yang saya cerita, injeksi juga macam-macam ya. Ada intravaskular, vena, subkutan, dan lain-lain. Per oral pun macam-macam. Ada yang langsung ditelan, ada yang sublingual, gitu kan. Jadi diperhatikan benar cara pemberiannya seperti apa. Terus memberikan informasi terkait obatnya itu ke pasien. Terus kita kalau bisa juga bisa memberikan edukasi tentang efek obatnya. Jadi apakah efek terapinya, kira-kira kita dikasih obat itu, kita ngasih obat itu ke pasien, apa tujuannya? Oh, ini mau nurunin demamnya nih, Bu. Misalnya gitu. Tapi kita juga mesti tahu efek sampingnya. Karena ada kemungkinan pasiennya nanya, ini efek sampingnya apa gitu. Atau kita udah wanti-wanti di awal. Misalnya nih ada obat namanya rifampicin ya, pada TB, obat TB. Dia bikin kencing tuh warna merah. Nggak masalah sih sebenarnya, itu emang efek samping yang umum terjadi gitu. Kita kasih tahu di awal, Bu, nanti kalau udah minum obat ini ada kemungkinan pipisnya warna merah, tapi nggak perlu khawatir gitu karena memang itu hal yang wajar misalnya. Itu kita kasih tahu dari awal. Nah, terus setelah semua itu dilakukan, ya kita lakukan dokumentasi. Itu jadi nyatet deh tuh tanggal, jam, nama obatnya, dan sebagainya gitu. Dikasihnya kapan. Biasanya juga dikerjakan di catatan keperawatan yang direkam medik ya. Nah, ini sedikit contoh-contoh tentang bentuk kemasan obat. Ya, ini bentuk kemasan obat yang padat. Ini yang tablet biasa, ini kayak kaplet gitu ya. Terus ini ada supositori ini, yang masuk per rektal. Terus ini kemasan obat cair, biasanya bentuknya botol ya, karena dia cair. Ini contohnya sih sirup, sama ini kan larutan. Ya. Terus ini ada yang tetes mata ada yang satu gini. Jadi satu botol ini nanti bisa dipakai berulang. Ada yang bentuknya seperti ini. Ini dipakainya satu ginian nih satu kali ini. Satu apa ini namanya, saya nggak tahu namanya apa. Tapi pokoknya satu ini satu kali. Jadi dia lebih higienis. Dibuka, terus ditetesin, udah buang. Ya, sementara kalau ini kan buka tutup sebenarnya. Nah, terus ini yang setengah padat nih. Ini ada salep. Ya, ini salep ya, ini ointment. Ini juga salep nih, namanya salep 24. Kalau ini yang krim. Nah, ini contohnya sebenarnya ini krim wajah kali ya, tapi sebenarnya ada obat-obatan yang bentuknya seperti ini juga. Nah, kalau ini yang bentuknya inhalasi sih, sebenarnya bukan gas juga ya. Kalau gas tuh lebih kayak gas anestesi, tapi enggak. Ini intinya sih ini bentuk inhalasi. Ini yang obat asma nih. Kalau yang mungkin ada yang asma udah nggak asing ya. Ini isinya salbutamol yang kemarin, mereknya Ventolin. Ini dipakainya hanya kalau lagi serangan. Jadi bukan untuk maintenance. Karena isinya hanya salbutamol. Kemarin coba dilihat lagi ya kuliahnya. Nah, kalau yang ini umum nih. Ini kalau hidungnya tersumbat, biasanya ada yang suka menghirup ini ya, atau seperti balsam gitu. Biasanya juga ada yang suka cium-cium itu biar hidungnya lega. Ya. Sekian kuliah dari saya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Silakan yang mau bertanya. Saya izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Saya Siva Kartika Agustina dari kelas RKI. Izin bertanya, jika ada kasus pasien terjangkit HIV itu kan dia
penggunaan obatnya untuk meringankan penyakitnya ya berarti dok. Dia nggak bisa menghilangkan penyakit tersebut. Nah, obatnya itu dilakukan dikonsumsi secara terus-menerus. Maksudnya tuh kayak seumur hidup dia konsumsi obat HIV tersebut, atau memang ketika ada gejala tertentu saja. Nah, jika memang seumur hidup, berarti dia akan mengalami efek samping yang lebih berat dong, dok. Segitu saja. Terima kasih, dok. Ya, saya jawab pertanyaannya Syifa dulu ya. Oke, jadi kalau obat HIV itu sampai sekarang kita emang belum ada obat yang itu sebenarnya antivirus, tapi dia nggak benar-benar bisa mematikan seperti kalau kita minum antibiotik gitu ya. Mungkin karena sifat virusnya juga. Dia cuma bisa mengendalikan supaya jumlah virus yang ada di dalam badan itu tidak terlalu banyak. Gitu. Jadi istilahnya dia mengendalikan sih. Terus apakah obatnya harus diminum seumur hidup? Iya, harus diminum seumur hidup. Karena kalau enggak, si virusnya itu akan lebih mudah bereplikasi juga. Gitu. Terus terkait dengan efek sampingnya, nah ini kalau antivirusnya HIV itu, pengembangan obatnya sebenarnya punya waktu yang cukup. Beda dengan kalau teman-teman lihat sekarang ketika COVID ini, apa ya, antivirusnya tuh dikembangkannya tuh dalam waktu yang sangat cepat ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita belum tahu. Gitu. Jadi kalau dibilang kemarin suruh pakainya kloroquine sama azitromisin. Ini kalau teman-teman baca di sosmed juga ada nih. Kemarin dibilangnya suruh pakai kloroquine, oseltamivir, azitromisin. Kok sekarang bilangnya nggak efektif? Iya, karena ketika dulu mulai pandemi terjadi, kita benar-benar blank, kita nggak tahu kita harus kasih obat apa. Jadi kita mencari apa yang kira-kira pas. Kita cari dengan mekanisme kerjanya. Kita juga nyarinya nggak asal ya, sebenarnya ada judgement tertentu gitu yang memutuskan, yaudah kita pakai yang ini aja karena mekanisme kerjanya paling dekat dengan mekanisme virus yang bereplikasi misalnya. Tapi seiring waktu kan kita ngelakuin penelitian juga. Jadi ternyata bahwa si obat ini ternyata nggak memperbaiki kondisi yang pasien COVID ini gitu. Nah, kalau si antivirusnya HIV itu dikembangkan dalam waktu yang cukup sebenarnya. Panjang tuh perjalanannya. Orang tahu HIV itu mungkin di tahun, saya lupa, 60-70-an kali ya. Jadi di tahun 70-80 tuh udah mulai orang pelan-pelan meneliti obatnya. Gitu, dan baru jejak banget mungkin di tahun 90 apa ya, akhirnya antivirus itu mulai ya udah akhirnya dipakai untuk orang yang pakainya rajin dan rutin, dia bisa hidup lebih panjang sih. Sebenarnya yang mematikan bukan HIV-nya sebenarnya, tapi infeksi sekundernya itu lebih mematikan sebenarnya. Makanya kita menjaga supaya kalau dia kondisinya bisa sehat terus gitu, dengan replikasi virusnya bisa kita minimalkan, dia tidak jatuh ke dalam kondisi AIDS yang terlalu berat gitu. Karena kan HIV belum tentu AIDS ya, dia butuh waktu, saya nggak tahu berapa tahun gitu sampai dia menjadi AIDS, jadi imunokompromis juga. Kalau ditanya efek sampingnya gimana ya, sebenarnya sih pasti bisa timbul efek samping, pasti bisa. Tergantung dari orangnya juga gitu, maksudnya masing-masing orang kan respon tubuhnya berbeda gitu. Tapi kalau ditanya apakah aman atau enggak, ya dari hasil penelitian, orang yang mengalami efek samping itu tidak sebanyak orang yang berhasil dengan pengobatan itu. Tapi kalau ditanya ada resiko efek sampingnya atau enggak, ya tetap ada. Gitu. Tapi apakah boleh dipakai jangka panjang? Boleh. Karena dari hasil penelitian manfaatnya tetap lebih tinggi daripada resiko efek sampingnya. Gitu. Itu Syifa kira-kira ya. Dijawab dokter, terima kasih. Hertinayu, silahkan. Baik, terima kasih dokter. Sebelumnya saya Hertinayu izin bertanya. Jadi dulu itu ayah saya sering beli amlodipin dan efgetrosis di apotik. Cuman kalau dulu itu
kayak kalau semisal Mbak saya mau beli amlodipin itu kayak bisa gitu. Cuman dalam jangka beberapa waktu itu amlodipin jadi pakai resep gitu. Jadi kalau semisal saya ke apotek, terus ada resepnya nggak seperti itu. Saya mau nanya, apakah dari kayak gitu tuh, semisal ada perubahan golongan yang darinya bebas terbatas atau jadi obat yang keras atau menjadi obat yang seperti apa ya? Terima kasih. Iya, bisa sih sebenarnya ada perubahan regulasi seperti itu ya. Dan regulasi di kita, jadi obat bebas yang ada di kita belum tentu jadi obat bebas juga di tempat lain, atau yang obat bebas di luar negeri itu belum tentu jadi obat bebas di kita. Jadi benar-benar regulasinya tuh berlakunya nasional aja gitu, jadi bukan sesuatu yang internasional. Terus kalau tapi perubahan apakah dia jadi obat bebas atau ini, kita biasanya banyak pertimbangannya gitu, jadi nggak secepat itu juga mengubah. Cuman sebenarnya kalau obat-obatan anti hipertensi, anti diabetes itu kan untuk orang-orang yang pakainya jangka panjang ya, sebenarnya bisa seumur hidup juga. Cuman sebenarnya obat-obatan itu tuh dari awal memang obat-obatan keras sebenarnya. Jadi obat G sebenarnya. Cuman penerapannya di lapangan kalau dulu-dulu tuh masih agak longgar. Jadinya makanya kita bisa tuh beli tanpa resep. Nah, sekarang penerapan aturannya lebih ketat. Jadi apotik juga nggak berani menjual tanpa resep, karena nanti mereka juga yang akan kena. Dan sanksinya kayaknya sekarang lebih berat. Gitu. Jadi apotiknya mau lebih patuh gitu lah. Jadi tanpa resep mereka nggak mau ngasih. Gitu. Saya yang dokter aja waktu itu mau beli antibiotik, kalau dulu masih boleh tuh tanpa resep. Sekarang nggak boleh, terus saya bilang saya dokter gitu. Oh ya udah nih nulis sendiri, jadi dikasih form khusus gitu, kita nulis sendiri bahwa ya kita dokter, kita beli antibiotiknya ini untuk apa gitu. Sampai seperti itu kita nunjukin kartu ID gitu. Tapi kalau yang bukan dokter ya terpaksa harus pakai resep sih sebenarnya. Untuk obat keras ya, kalau obat bebas sih nggak masalah. Itu kira-kira ngerti Nayu ya. Baik, terima kasih dong. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, izin masuk. Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, saya Roynaldo Gultom dari kelas 1B. Izin bertanya Ibu, kalau ciri-ciri obat palsu itu kayak apa ya Ibu? Terima kasih. Nah, ini terus terang karena saya bukan orang BPOM ya yang biasanya mengawasi peredaran obat palsu, saya tidak bisa menjawab dengan baik mungkin ya. Cuman intinya sih kalau obat palsu itu pertama dia mungkin bungkusnya itu tulisannya tidak jelas gitu kan. Kalau yang emang obat bener dia cetakan di bungkusnya itu lebih jelas. Terus tanggal kadaluarsanya juga biasanya nggak jelas atau bahkan nggak ada. Biasanya itu kalau yang beneran obat itu kan dia jelas tanggalnya kadaluarsa, dia produksinya tanggal berapa, tanggal kadaluarsanya tanggal berapa, sama kode produksi. Karena kalau ada apa-apa itu kalau kita bisa menelusuri sih, ini obatnya kode produksinya berapa tuh bisa dilacak ke pabriknya juga gitu. Ya, nah kalau obat palsu kemungkinan besar itu nggak ada, atau ya bisa juga sih sebenarnya kalau jahat dikarang ya, cuman ada kemungkinan nggak ada. Terus dari sisi bentuknya, jadi mungkin bentuknya tidak sebaik atau tidak sebagus atau tidak sama lah kualitasnya dengan si obat yang asli. Gitu. Jadi misalnya kalau ada yang obat yang mungkin warnanya kuning oranye gitulah karena dia ada selaput gulanya ya, kalau teman-teman lihat kayak Enervonse itu kan itu ada selaput gulanya ya, dia vitamin yang pakai selaput gula jadi rasanya agak manis. Nah mungkin di obat palsunya warna selaput gulanya tidak seperti itu, tidak oranye terang gitu, mungkin agak redup gitu. Atau kadang-kadang ada obat palsu juga yang dia ngambil dari obat yang sama tapi sudah
lewat tanggal kadaluarsa. Gitu. Jadi tanggal kadaluarsanya dia hapus, entah itu diganti, entah itu dihilangkan gitu. Itu juga mesti hati-hati. Kira-kira gitu sih. Jadi intinya bentuknya mungkin tidak semirip atau tidak sebagus obat aslinya, terutama yang itu. Sama itu, lihat tanggal kadaluarsa, terus kode produksi gitu. Biasanya kalau yang obat benar dia akan jelas banget itunya gitu. Jadi kita bisa istilahnya melacak balik gitu ke apotik atau mungkin ke pabriknya gitu kalau terjadi apa-apa. Mungkin itu sih Ronaldo ya yang bisa saya jawab ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri ya untuk kuliah hari ini. Saya kemarin sudah menyampaikan ke siapa namanya, ke Sipennya ya, Anida sama RKI siapa ya Sipennya? Saya kok lupa. Saya udah sampaikan terkait dengan tugas membuat resume. Jadi tugasnya sebenarnya tiap kuliah ya. Jadi mulai dari kuliah yang pertama dengan Dr. Jevi sampai kuliah yang hari ini. Gitu. Sebenarnya sih tenggat atau deadline-nya ketika ujian UTS nggak apa-apa. Jadi sampai ujian UTS kan kita bahannya sampai sekian gitu. Saya lupa yang dulu ya. Yang bahan UTS itu sampai bentar deh. Nanti kita infokan lagi ya yang untuk UTS-nya bahannya sampai mana. Cuman sebenarnya intinya untuk resumenya ya yang ketika UTS ya sampai bahan UTS itu deadline-nya. Nanti pas UAS ya bahan UAS itu. Gitu deadline-nya ya. Jadi nggak harus Senin besok misalnya nggak harus itu karena teman-teman harus bikin resume dari seluruh kuliah ya. Jadi tiap kuliah kalau bisa sih setelah ini ya dicicil aja gitu. Jadi biar nggak terlalu memberatkan. Terus saya sudah minta ke Stipennya untuk bikin link G Drive juga. Mungkin dipisah ya antara RKI kelas B sama kelas A dipisah. Nanti kami dikasih akses aja untuk ngecek. Gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk kuliah. Ya. Izin buat dokumentasi. Oh iya, silakan silakan. Untuk kelas B, tolong raise hand dan on cam ya. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Baik Ibu, untuk kelas B udah. Mungkin RKI? Ya, untuk RKI, mohon untuk raise hand dulu. Slide 1. Slide 2. Sudah, Ibu. Sudah Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak semua. Selamat pagi.